Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada sore hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini muncul. Ini dilatar belakangi oleh peristiwa di mana Petrus dan Yohanes ketika mereka menuju ke bait Allah untuk berdoa, mereka bertemu dengan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan ketika mereka berjumpa dengan orang lumpuh ini kemudian berharap sekali Petrus dan Yohanes memberikan sedekah kepada dia. Nah, kemudian Petrus mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah." Nah, seketika itu juga Bapak Ibu, orang yang lumpuh ini dapat berjalan kembali. Nah, karena kegirangan Bapak Ibu dia terus mengikuti kemana kedua orang ini pergi. Dan bukan cuma orang ini yang senang Bapak Ibu dengan peristiwa ini, tapi orang-orang banyak pun yang menyaksikan akan peristiwa ini datang mengurumuni Petrus dan Yohanes. Mereka terkagum dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang ini. Nah, Bapak Ibu, kemudian Petrus dan Yohanes menggunakan kesempatan ini karena orang-orang banyak berkerumun. Mereka kemudian menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang menyaksikan dan yang hadir di dalam kerumunan itu. Tetapi Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak senang dengan Petrus dan Yohanes karena mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga para imam-imam, kepala pengawal bait suci dan juga para orang-orang Saduki datang kemudian memarahi kedua orang ini. Bukan cuma memarahi, mereka kemudian ditangkap. Esokan harinya baru mereka kemudian disidang. Disidang oleh tua-tua Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat. Dan mereka ditanyakan, "Atas kuasa siapa kamu menyembuhkan orang yang sakit itu? Pakai nama siapa kamu?" Nah, Bapak Ibu, sehingga ketika mereka diminta pertanggungjawaban dari apa yang mereka lakukan, maka Petrus dan Yohanes menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan kebenaran kepada mereka. Dan dia katakan muncul ayat 12 ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mereka menyampaikan satu kebenaran bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Mereka diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana orang lumpuh itu bisa disembuhkan. Kesembuhan secara jasmani. Tetapi Bapak Ibu, Petrus dan Yohanes tidak hanya sampai pada kesembuhan secara jasmani, mereka beritakan bahwa Yesus yang menyembuhkan dia. Tetapi mereka kemudian beralih lagi, naik lagi kepada hal yang lebih penting daripada itu, lebih penting daripada kesembuhan secara jasmani, yaitu adalah keselamatan jiwa. Dan mereka katakan bahwa keselamatan jiwa kita itu ada di dalam Yesus. Kalau mau mendapatkan keselamatan jiwa, maka percaya kepada Yesus Kristus. Karena dikatakan tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita berpikir secara serius tentang keselamatan jiwa kita? Pernahkah kita berpikir nanti setelah kita akan mengakhiri hidup kita dalam dunia ini, kemana kita akan pergi? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk memikirkan dan untuk mencari tahu kemana kita akan pergi. Kalau Bapak Ibu mungkin selama ini belum tahu tentang kemana Anda akan pergi,
masih berpikir, nanti saya akan kemana setelah kematian? Apakah akan berakhir begitu saja atau seperti apa? Di dalam iman Kristen, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau mau mendapatkan keselamatan atau dengan kata lain, kalau mau masuk surga, maka Tuhan Yesus mengatakan harus percaya kepada Tuhan. Hanya ada di dalam Yesus Kristuslah jalan keselamatan itu. Di luar Yesus tidak ada. Ini yang disampaikan di dalam firman Tuhan yang baru kita baca pada saat ini. Dan bagi saudara yang mungkin selama ini sudah mempercayai akan hal itu, atau mungkin masih ragu-ragu, sudah percaya kepada Yesus, sudah melayani Yesus, sudah berdoa kepada Yesus, tapi mungkin masih ada keraguan, apa benar Yesus itu satu-satunya juru selamat? Jangan-jangan saya salah percaya kepada juru selamat. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini memperteguh iman kita pada malam hari ini, bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, tetaplah percaya kepada Yesus, jangan pernah meninggalkan Yesus, karena keselamatan yang sejati itu, keselamatan yang kekal itu, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita selalu untuk tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.